Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gia Siti Wiryandani. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi mata kuliah Statistik Sosial dengan dosen pengampu Bapak I. Permana STMT. Baiklah, yang pertama, di sini saya akan membahas tentang konsep statistik deskriptif dan konsep statistik induktif. Konsep statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan bidang ilmu statistika yang mempelajari cara-cara pengumpulan, penyusunan, dan penyajian data suatu penelitian. Statistik deskriptif adalah bagian dari ilmu statistik yang meringkas, menyajikan, dan mendeskripsikan data dalam bentuk yang mudah dibaca, sehingga memberikan informasi tersebut lebih lengkap. Selanjutnya, eh, fungsi statistik deskriptif. Statistik statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Data yang disajikan dalam statistik deskriptif biasanya dalam bentuk ukuran pemusatan data. Salah satu ukuran pemusatan data yang biasanya digunakan adalah MEAN. Selain dalam bentuk ukuran pemusatan data, juga dapat disajikan dalam bentuk em, salah satunya adalah diagram Pareto dan tabel. Berikut ini penjelasan mengenai MEAN, diagram Pareto, dan tabel. Eh, MEAN biasanya diterjemahkan rata-rata atau rata. MEAN dilambangkan dengan tanda X yang diberi garis di atasnya, atau bisa disebut dengan X bar. Yang kedua yaitu diagram Pareto adalah serangkaian diagram batang yang menggambarkan frekuensi atau pengaruh dari proses atau keadaan atau masalah. Diagram diatur mulai dari yang paling tinggi sampai paling rendah dari kiri ke kanan. Yang ketiga yaitu tabel. Tabel adalah daftar berisi ikhtisar dari sejumlah fakta dan informasi. Bentuknya berupa kolom-kolom dan baris-baris. Tabel merupakan alat bantu visual yang berfungsi menjelaskan suatu fakta atau informasi secara singkat, jelas, dan lebih menarik daripada kata-kata. Yang keempat yaitu grafik garis. Umumnya, grafik digunakan untuk me- membandingkan jumlah data. Selain itu, digunakan pula untuk menunjukkan fluktuasi suatu perkembangan jumlah, misalnya dalam rentang waktu 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, atau lebih. Yang kelima yaitu data. Data bisa
berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Selanjutnya, tiga jenis kategori dasar pengukuran statistik deskriptif. Yang pertama eh, yaitu distribusi. Yang kedua tendensi sentral dan yang ketiga variabilitas. Selanjutnya kita masuk ke dalam konsep statistik induktif. Em, Mode statistik induktif atau inferensial adalah bagian statistik yang membahas cara menganalisis dan menarik kesimpulan terhadap data sebagai bahan untuk melakukan analisis yang lebih luas dalam suatu penelitian yang sedang dilakukan. Selanjutnya, fungsi statistik inferensial. Statistik inferensial juga bisa disebut dengan statistik induktif, di mana statistik ini memiliki tujuan dalam menaksirkan atau menganalisis secara umum populasi tertentu menggunakan hasil sampel. Tidak terkecuali teori penaksiran serta pengujian teori yang termuat di dalamnya. Statistika inferensial dapat diterapkan dalam melaksanakan beberapa hal seperti yang pertama yaitu melakukan generalisasi yang bermula dari sampel hingga ke populasi. Yang kedua yaitu melaksanakan uji hipotesis. Selanjutnya, jenis-jenis statistika inferensial. Statistika inferensial terbagi ke dalam dua jenis, yaitu non-parametrik dan parametrik itu sendiri. Statistika inferensial parametrik adalah jenis statistika yang mewajibkan suatu populasi data mengandung distribusi dan asumsi yang kemudian dilakukan pemrosesannya. Sebaliknya, dengan statistika inferensial non-parametrik, tidak mewajibkan adanya kandungan aneka asumsi dan juga distribusi pada analisa sampel. Di samping itu, eh, data yang dipakai tidak memerlukan data dalam jenis besar eh, atau bisa kurang dari 30 data. Selanjutnya itu metode yang dipakai dalam statistika inferensial. Yang pertama yaitu estimasi parameter. Metode estimasi parameter merupakan suatu metode yang memakai perhitungan dari hasil sampel meliputi standar deviasi, modus, median, dan mean dalam analisa populasi. Yang kedua yaitu uji hipotesis. Metode uji hipotesis sering dipakai pada dunia penelitian medis, terutama farmasi. Semua itu untuk sekedar menyaksikan apakah obat yang diberikan terbukti efektif atau tidak dalam penanganan suatu penyakit. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.